kalian sudah kemarin membuat apa? Kecil ini. Membuat kuesioner, ya, sebagian besar sudah memahami apa yang dimaksud dengan bahan galian dan bagaimana pemanfaatan daripada bahan galian tersebut. Yang pertama, bahan galian itu merupakan hasil mineralisasi, ya, yang dibutuhkan dan dicari dalam mendukung kegiatan industri. Kedua, memahami dan mengerti asal muasal garis miring jenesa proses terakumulasinya suatu deposit mineral. Petunjuk dalam kegiatan eksplorasi agar terarah dan evaluasi prospek dan ekonomis dari suatu bahan galian, serta petunjuk dalam tata cara eksploitasi dan pengolahan. Jadi pentingnya kita mengetahui genesa, ya, atau bagaimana proses pembentukan daripada bahan galian tersebut. Genesa endapan bahan galian adalah genesa bahan galian yang difokuskan pada logam atau biji ore, atau dapat juga diartikan proses pembentukan biji, biasa juga disebut mineralisasi logam. Ada logam primer dan sekunder. Ini beberapa peraturan atau undang-undang mengenai pengertian bahan galian. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, bisa terbaca di situ, ya. Pokok-pokok unsur-unsur kimia, mineral, biji, dan segala macam batuan, termasuk batu mulia yang merupakan tanah alam. Kemudian dalam peraturan Presiden Nomor 1980 ada 3 bahan galian. Yang pertama itu golongan A, kemudian ada golongan B dan C. Kita bahas dulu. Pertama, golongan A merupakan golongan bahan galian strategis, yaitu strategis untuk pertahanan dan keamanan negara serta perekonomian negara. Contoh gas, radioaktif, batu bara, dan lain-lain. Galian B ini bahan galian vital, yaitu dapat menjamin hayat hidup orang banyak, ya, atau dapat dianggap memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas seperti besi, mangan, komit, boksit, tembaga, timah, seng, emas, platina, eraksa, dan lain-lain. Kemudian bahan galian C. Bahan galian C itu bahan yang tidak termasuk golongan A dan B. Contoh pasir, batu, pasir, batu gamping, kuarsa, pokoknya yang tidak masuk dalam A dan B masuk pada C. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, kemudian yang kedua, pembentukan endapan bahan galian hidrotermal, yaitu porfiri, isotermal, dan epithermal. Dan pembentukan endapan residu dan pembentukan endapan bahan galian yang berhubungan dengan aktivitas endapan aluvia.
apa hubungan konsep atau kaidah geologi dengan proses pertama bahan galian? Hubungannya pertama secara unsur tektonik. Ya, jadi ada proses tektonik ya, yang kita biasa kenal tentang terbentuknya endapan-endapan galian atau bahkan terformasinya batuan sehingga menyebabkan endapan galian terbentuk lagi ya, untuk reforming. Yang kedua, penyebaran atau keterdapatannya di permukaan itu yang tidak merata. Ketiga, pembentukan endapan yang berhubungan dengan magma, larutan panas juga yang disebut mobile, dan terbentuk secara ilmiah pada mantel sini bagian atas atau pada granul. Temperatur sangat panas. Dengan temperatur 625 derajat Celcius sampai dengan 1200 derajat Celcius. Magma amefik. Komposisi magma tidak homogen, sebagian kaya akan unsur ferromagnesia. Ya, jadi kalau kita belajar kemarin di geologi dasar, ada namanya bawaan referensialis yang itu dijelaskan bahwasanya kalau temperatur tinggi itu pasti cenderung kaya akan logam. Kemudian turun sampai temperaturnya rendah hingga terbentuknya kemudian komposisi magma juga akan terus berubah karena adanya reaksi kimia selama proses asimilasi dan diferensiasi dalam magma berlangsung. Magma tidak bersifat statis dan bukan merupakan suatu sistem tertentu. Asimilasi magma adalah proses larutnya batuan samping atau koncrok ke dalam magma sebagai akibat gerakan magma. Apa yang menyebabkan magma itu bisa bergerak? Yang pertama gravitasi ya. Dan gravitasi batuan ini mempengaruhi terhadap pergerakan daripada magma. Cenderung kalau satu yang kaya akan pasti gravitasinya juga berbeda. Kemudian yang kedua, tekanan lateral ya, karena gerakan tektonik. Yang ketiga, perubahan volume pada waktu magma mengkristal, di mana gas yang keluar. Kemudian stopping, yaitu batuan samping yang jatuh ke dalam magma ya, akibat desakan atau gerakan magma ke batuan samping. Diferensiasi magma proses pemisahan yang menyebabkan magma terpisah menjadi dua bagian atau lebih karena komposisi magmanya. Kita lihat ada beberapa diferensiasi magma. Yang pertama liquid diffusion, yaitu pembentukan liquid yang tidak bercampur dalam satu tempat seperti minyak dan air. Kemudian kristalisasi fraksional. Ini ada perumusan kristal yang terbentuk lebih dulu dari larutan karena ada gaya gravity settling, mekanika filter pressing, atau pengaruh arus konveksi dalam magma. Transport material dalam larutan magma. Perpisahan gas dari magma terletas dan tempat industri termal. Gradien temperatur menyebabkan pada 1911 juga membuat suatu klasifikasi yang didasarkan pada geometrik atau endapan batuan. Deposit ini
itu meliputi mineral D, mineral gang, dan batuan samping, di mana dapat ekstraksi suatu atau lebih jenis logam. Dengan fokus hasil penelitian terhadap kumpulan mineral yang dilakukan baik di lapangan maupun di laboratorium, fokus penelitian adalah pada tekanan atau pressure dan temperatur. Ya. Pembentukan dari sini. Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa kebanyakan endapan atau deposit mineral terbentuk dari satu, proses kimia fisika dalam deposisi dan ekstrusi batuan, larutan atau dalam gas yang terkumpul dalam jumlah besar. Dan yang kedua, proses konsentrasi secara mekanik. Oleh karena transisi tersebut dihadapkan pada temperatur dan tekanan dan kadang hanya didasarkan laboratorium, maka beberapa deposit belum dapat dimasukkan ke dalam klasifikasi tersebut dan harus dipisahkan dengan istilah lain seperti deposit of copper dan deposit resulting from oxidation serta regionally metamorphic sulfide deposit. Kita lihat juga selanjutnya ada lagi penelitian dari MIGI